Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Di video kali ini, saya Rita Zulfasanti, CGP Angkatan 9, TK Kolbina Ikhlas Kabupaten 50 Kota akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan harus berpusat kepada anak. Pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan bukan tabula rasa, tetapi menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik sama kewajiban dan perannya seperti petani terhadap padi. Petani tugasnya menyiapkan lahan yang bagus, memberi pupuk, mengairi dengan air, dan berharap tanamannya tumbuh dengan subur. Petani tidak bisa berharap bibit padi akan tumbuh menjadi jagung, karena akan menyalahi kodrat bibit padi itu sendiri. Selanjutnya, pendidik juga disebut sebagai fasilitator, yang bertugas menyediakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat anak-anak. Guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Sekianlah kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selanjutnya saya akan mencoba merefleksi diri saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Tugas guru hanya mentransfer materi kepada murid. Proses pembelajaran hanya bisa dilakukan di dalam kelas. Sumber pembelajaran hanya terfokus pada buku. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu murid adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, atau disebut juga dengan kodrat alam. Setiap murid juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap murid itu memiliki keunikan tersendiri. Dan kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat itu agar dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat zaman. Murid adalah subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, selain mentransfer materi ke murid, guru juga harus membuat murid memahami materi yang dipelajari, menumbuhkan perilaku budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaat materi untuk dirinya sendiri dan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa di luar kelas, dengan memanfaatkan karakteristik lingkungan sekitar seperti sungai, kebun, taman, objek wisata, dan lain-lain, sehingga anak tidak bosan dalam belajar. Karakteristik lingkungan belajar anak bisa dijadikan sumber pembelajaran, sehingga dapat menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal dan budaya. Dan kita sebagai pendidik
juga diberi kebebasan dalam melakukan inovasi sekaligus menggali potensi yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Ini adalah foto kegiatan pembelajaran saya sebelum mempelajari modul 1.1, di mana pembelajaran di kelas saya masih mencerminkan pembelajaran teacher center, bukan student center. Di sana anak-anak terlihat pasif, tidak aktif, karena pusat pembelajaran masih dipegang oleh saya sebagai guru. Setelah saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran adalah, pertama, saya akan membuat kesepakatan bersama di dalam kelas. Kedua, saya akan mendesain kelas dengan media yang menumbuhkan minat belajar murid. Setelah itu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan saya akan berusaha memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara atau yang disebut dengan trilogi pendidikan. Dan yang tak kalah penting yang akan saya terapkan dalam pembelajaran saya selanjutnya yaitu saya akan mempelajari karakteristik murid. Saya akan menghargai karakteristik murid yang berbeda-beda. Dan saya juga akan mendidik sepenuh hati, ikhlas, dan penuh kesabaran. Dan selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.